Harry Potter dan Batu Bertuah part ketiga, chapter 15. French! Gelegar Ben. Apa yang kau lakukan? Ada manusia di punggungmu. Sungguh kau tak tahu malu. Memangnya kau bagal angkut biasa? Sadarkah kalian siapa ini? Kata French. Ini Harry Potter. Lebih cepat dia meninggalkan hutan, lebih baik. Kau cerita apa saja kepadanya, Ben? Kau cerita apa saja kepadanya? Ben menggeram. Ingat, French, kita sudah disumpah untuk tidak mencampuri urusan langit. Bukankah kita sudah membaca apa yang akan terjadi di pergerakan planet-planet? Ronan mengais-ngais tanah dengan gelisah. Aku yakin French melakukan yang menurutnya terbaik, kata Ronan dengan suaranya yang sedih. Ben menyentakkan kaki belakangnya dengan berang. Terbaik? Apa kaitannya dengan kita? Centaur berurusan dengan apa yang telah diramalkan. Bukan tugas kita untuk berkeliaran seperti keledai, menyelamatkan manusia yang tersesat di hutan kita. French mendadak berdiri di atas kaki belakangnya dengan gusar, sehingga Harry harus berpegangan pada bahunya supaya tidak jatuh. Apa kau tidak melihat unicorn itu? French berteriak kepada Ben. Apa kau tidak mengerti kenapa dia dibunuh? Atau apakah planet-planet tidak memberitahukan rahasia itu kepadamu? Aku akan melawan apa yang bersembunyi di hutan ini, Ben. Ya, bersama manusia kalau perlu. Dan French berputar. Dengan Harry mencengkram bahunya sebisa mungkin, mereka masuk ke antara pepohonan, meninggalkan Ronan dan Ben di belakang mereka. Harry sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Kenapa Ben begitu marah? Dia bertanya. Kenapa kau menyelamatkanku dari makhluk apa? French melambatkan larinya hingga akhirnya dia berjalan, memperingatkan Harry agar menunduk supaya tidak menabrak dahan-dahan rendah, tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Mereka menembus pepohonan dalam diam selama begitu lama sampai Harry mengira French tidak mau lagi bicara padanya. Mereka sedang melewati pepohonan yang sangat rapat ketika French tiba-tiba berhenti. Harry Potter, tahukah kau darah unicorn digunakan untuk apa? Tidak, jawab Harry, kaget mendengar pertanyaan aneh itu. Kami cuma memakai tanduk dan rambut ekornya dalam pelajaran ramuan. Itu karena membunuh unicorn adalah perbuatan yang amat keji, kata French. Hanya orang yang tidak akan rugi, malah sangat diuntungkan, yang mau melakukan kejahatan semacam itu. Darah unicorn akan membuatmu tetap hidup, bahkan kalau kau sudah tinggal sejengkal dari kematian. Tetapi harga yang harus dibayar mengerikan sekali. Kau telah membunuh sesuatu yang murni dan tak berdaya untuk menyelamatkan dirimu, dan kau hanya akan setengah hidup. Hidup yang terkutuk. Begitu darah unicorn menyentuh bibirmu. Harry menatap bagian belakang kepala French yang berkilau keperakan tertimpa cahaya bulan. Tetapi siapa yang begitu putus asa? Tanyanya. Kalau kau akan dikutuk selamanya, lebih baik mati kan? Memang, kata French. Kecuali yang kau perlukan hanyalah bertahan hidup cukup lama untuk meminum sesuatu yang lain. Sesuatu yang bisa mengembalikan kekuatan dan kekuasaanmu sepenuhnya. Sesuatu yang berarti kau tak akan bisa mati. Mr. Potter, tahukah kau apa yang disembunyikan di sekolah saat ini? Batu bertuah, tentu saja, cairan kehidupan. Tapi aku tak mengerti siapa, tak terpikirkan olehmu, seseorang yang telah menunggu bertahun-tahun untuk kembali berkuasa, yang bertahan hidup, menunggu datangnya kesempatan. Seakan ada tangan besi yang mendadak mencengkram jantung Harry di antara bunyi kresek dedaun, seakan dia mendengar lagi apa yang dikatakan Hagrid pada malam mereka bertemu untuk pertama kalinya. Ada yang bilang dia mati. Omong kosong menurutku. Tahu apa? Tak tahu apakah masih ada cukup manusia di tubuhnya untuk bisa mati. Maksudmu? Kata Harry serak. Tadi itu Harry, kau tak apa-apa? Hermione berlari ke arah mereka. Hagrid terengah-engah di belakangnya. Aku baik-baik saja, kata Harry, hampir tak memahami apa yang diucapkannya. Unicornnya mati, Hagrid. Di tanah kosong di belakang sana. Sekaranglah saatnya aku meninggalkanmu. French bergumam sementara Hagrid bergegas memeriksa unicorn.
Kau sudah aman sekarang. Harry meluncur turun dari punggungnya. Semoga selamat, Harry Potter, kata Firenze. Planet-planet pernah ditafsirkan secara keliru sebelum ini, bahkan oleh Centaur. Kuharap ini salah satu di antara kekeliruan itu. Firenze berbalik dan melangkah kembali ke dalam hutan, meninggalkan Harry gemetar di belakangnya. Ron tertidur di ruang rekreasi gelap, menunggu mereka pulang. Dia mengigau, meneriakkan sesuatu tentang pelanggaran dalam pertandingan Quidditch ketika Harry mengguncangnya keras-keras, membangunkannya. Dalam beberapa detik saja, matanya sudah terbuka lebar ketika Harry mulai bercerita kepadanya dan Hermione tentang apa yang terjadi di hutan. Harry tak bisa duduk. Dia mondar-mandir di depan perapian. Dia masih gemetar. Snape menginginkan batu bertuah itu untuk Voldemort. Dan Voldemort menunggu di hutan. Dan selama ini kita mengira Snape hanya sekedar ingin kaya. Jangan ucapkan nama itu, bisik Ron ketakutan, seakan dia mengira Voldemort bisa mendengar mereka. Harry tidak mendengarkan. Firenze menyelamatkan aku, tetapi seharusnya tidak boleh. Bane marah sekali. Katanya mereka tidak boleh ikut campur dengan apa yang telah diramalkan planet-planet. Planet-planet itu pastilah menunjukkan bahwa Voldemort akan kembali. Bane berpendapat Firenze harusnya membiarkan Voldemort membunuhku. Kurasa itu juga sudah tertulis pada bintang-bintang. Jangan sebut-sebut nama itu lagi, desis Ron. Jadi sekarang aku tinggal menunggu. Snape mencuri batu itu, kata Harry tegang. Setelah itu, Voldemort bisa datang dan menghabisiku. Yah, kurasa Bane akan senang. Hermione kelihatan sangat ketakutan, tetapi dia menghibur Harry. Harry, semua orang bilang Dumbledore lah satu-satunya orang yang ditakuti. Kau tahu siapa? Kalau ada Dumbledore, kau tahu siapa tidak akan menyentuhmu. Lagi pula, siapa bilang saya yang terbenar? Bagiku kedengarannya seperti ramalan. Dan Profesor McGonagall bilang itu cabang ilmu gaib yang paling tidak tepat. Langit sudah berubah terang sebelum mereka berhenti bicara. Mereka berangkat tidur dalam kelelahan. Kerongkongan mereka sakit. Tetapi kejutan-kejutan malam itu belum berakhir. Ketika Harry menarik pintu tempat tidurnya, dia menemukan jubah gaibnya di bawahnya. Ada kertas yang disematkan pada jubah itu dengan pesan berikut. Siapa tahu perlu. And that's the end of the chapter. Jadi itu tadi chapter 15 sudah selesai akhirnya. Setelah berbagai macam gangguan ketika mau ngerekam, ya ampun, berkali-kali tertunda, terus berkali-kali terpotong. Benar-benar sebuah perjuangan untuk record chapter 15 ini. Semoga kalian bisa ngerti lah ya intinya dari chapter 15 ini, karena sayang banget kalau misalnya enggak. Mohon maaf banget karena ceritanya jadi terpotong jadi 3, tapi ya it's okay lah ya. Sampai ketemu lagi di 2 chapter terakhir. Bye bye, thank you so much.